Pemirsa, akibat salah paham, massa mengamuk di kota Sorong, Papua Barat. Warga menyerang dan membakar rumah 3 jam setelah dilakukan mediasi oleh aparat setempat. Polisi meminta warga yang berkerumun di sekitar rumah tokoh agama di Malawai, Kota Sorong Tengah, Papua Barat, membubarkan diri. Warga berdatangan setelah sebelumnya keributan mereda karena aparat memediasi permasalahan warga dengan seorang tokoh agama. Namun warga kembali berdatangan setelah mengaku diserang orang tak dikenal. Motor, pencuri 3. Pencuri. Motor dalam ini. Dong, angkat tadi 3 motor. Pencuri. Warga yang marah karena kembali diserang kemudian mendekati rumah tokoh agama dan melemparkan api hingga rumah terbakar. Selain rumah, sepeda motor juga terbakar akibat amuk massa. Lemparan batu ya ke kediaman dari Ibu Pendeta. Ibu Pendeta keluar ya mencari siapa pelakunya. Saya mungkin di luar salah tangkap, salah ini juga ya salah menangkap ya, dan bisa tidak ada yang mengakui bahwa ada yang melempar. Tapi setelah kembali Bu Pendeta keluar nih ya, beritanya yang membuat pernyataan yang mungkin juga bisa diterima oleh warga setempat, akhirnya itu yang memicu. Keluarga tokoh agama yang sempat terjebak dari kepungan massa diselamatkan polisi. Sejumlah saksi telah diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan pemicu kemarahan warga. Sementara polisi tetap berjaga di lokasi mengantisipasi serangan susulan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Cendri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Bukannya berada di rumah saat wabah corona, puluhan remaja terlibat tawuran di jalan. Polisi menangkap puluhan remaja ini dengan barang bukti senjata tajam, di antaranya pedang yang dimodifikasi. Aksi tawuran 2 kelompok remaja yang terekam kamera CCTV ini terjadi di kawasan Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir 1, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan di antaranya diamankan petugas Polrestabes Palembang. Dengan didampingi orang tuanya, para pelaku yang masih di bawah umur ini hanya bisa tertunduk malu. Sudah terjadi apa belum? Dari tangan para pelaku, petugas menemukan sejumlah senjata tajam berbagai jenis, diantaranya pedang yang telah dimodifikasi. Tawuran ini terjadi karena masalah sepele saat keduanya bertemu dan berlanjut dengan aksi saling ejek di media sosial. Kronologisnya adalah ini dari persinggungan di dunia nyata, kemudian berlanjut di medsos. Saling ejek, saling sindir, sehingga terjadilah aksi berikutnya yaitu tawuran. Atas perbuatannya, para ABG ini dijerat dengan undang-undang darurat bagi yang kedapatan membawa senjata tajam. Sementara pelaku lain diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan di hadapan orang tuanya masing-masing. Aksi para ABG ini melanggar maklumat Kapolri dengan sengaja melakukan kerumunan di tengah mewabahnya virus corona. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tawuran juga terjadi di Kota Makassar. 2 kelompok warga terlibat tawuran hingga membuat rumah warga rusak terkena lemparan batu. Jika penyebaran virus corona, polisi membubarkan kerumunan warga di lokasi. Aksi tawuran 2 kelompok warga di Jalan Andi Tade, Kecamatan Talok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan yang melakukan patroli langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran mencari para pelaku. Mengetahui kedatangan para petugas ini, para pelaku langsung melarikan diri. Akibat aksi tawuran, salah satu rumah warga rusak terkena lemparan batu. Menurut keterangan saksi, tawuran ini telah terjadi sejak sore hari dan berlanjut hingga ke malam hari. Guna menghindari aksi tawuran susulan dan menyebarnya virus corona, polisi langsung membubarkan kerumunan warga yang masih bertahan di lokasi. Tim melakukan atau membubarkan perang kelompok tersebut.
kemudian melakukan menghimbau kepada masyarakat yang masih berkumpul agar segera kembali ke rumah masing-masing. Mengingat dengan adanya wabah virus corona yang mewabah di Indonesia. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki dan memburu dalang dari aksi tawuran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah wabah virus corona, viral di media sosial puluhan warga negara asing menggelar pesta di sebuah villa di Badung, Bali. Menindak pesta di tengah wabah tersebut, polisi mendatangi lokasi villa dan memeriksa 4 orang WNA. Rekaman video pesta puluhan warga negara asing di sebuah villa di kawasan Mangli, Badung, Bali ini viral di media sosial. Di tengah wabah virus corona, para WNA ini justru berkumpul dan berpesta. Para WNA ini mengabaikan seluruh aturan dalam pencegahan penyebaran virus corona karena mereka tidak berdiam diri di dalam rumah namun justru berkumpul di sebuah pesta. Pesta yang telah berlangsung pada malam hari akhirnya dibubarkan oleh petugas keamanan villa karena keluhan penghuni villa yang lain. Menindaklanjuti adanya pesta para WNA di villa yang menghebohkan jagat maya ini, polisi beserta pemuda setempat mendatangi lokasi villa. Di dalam villa masih terdapat sisa-sisa makanan dan minuman pesta. Polisi memeriksa 4 orang WNA, yaitu warga negara Inggris, Belanda, Jerman, dan Mesir. Petugas juga memeriksa visa para WNA terkait izin tinggalnya. Menurut Kepala Desa Cembagi, Si Ketut Wirama, para WNA menggelar pesta ulang tahun tanpa izin. Tak hanya soal izin, pesta digelar para WNA ini di waktu yang salah, yaitu di tengah wabah virus corona. Hanya permintaan maaf aja Pak, tidak ada sanksi dari desa atau dari adat ini Pak? Sementara sih kami akan cross-check dengan di adat, kalau di desa dinas kan dia apologis dan dia tidak akan mengulangi perbuatnya lagi. Dan sekarang kasus pesta ulang tahun WNA di tengah wabah virus corona ini kini ditangani Polres Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tiba-tiba terjatuh di jalan raya namun warga tidak berani menolong. Warga sempat menduga wanita yang terjatuh terpapar virus corona. Video jatuhnya warga di jalan tersebar di media sosial. Panas sekali. Kenapa kita tolong ini? Iya, Bu, panas sekali. Oh, jalan? Kecapean atau gimana? Video rekaman amatir ini viral di media sosial. Seorang wanita tiba-tiba jatuh tergeletak di aspal jalan di tengah hari. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kolaka, Sulawesi Selatan. Awalnya tidak ada warga yang berani menolong khawatir wanita tersebut terjangkit COVID-19. Namun kemudian sejumlah warga datang memindahkan ke tempat yang teduh. Tak lama kemudian seorang warga datang dengan mobil membawanya ke puskesmas Kolaka. Mau ketemui tantenya di Sambilambung, tapi karena diterik panas sehingga dia pingsan sampai di dekat pompa bensin. Dibawa ke puskesmas, kemudian kami tangani. Hanya berapa menit saja dia siuman, baik kembali 1 jam baru. Tapi tidak ada gejala COVID-19? Tidak ada, karena tidak ada panas, tidak ada batuk, tidak ada pilek, dan tidak ada sesak napas. Wanita tersebut mengaku berusia 25 tahun, warga Kelurahan Tahua, Kolaka. Oh, jalan? Kecapean atau? Ia berjalan kaki dari rumahnya hendak ke rumah bibinya di Sambilambung. Setelah menjalani perawatan selama 1 jam, wanita tersebut akhirnya diperbolehkan pulang. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lamtoro, iNews melaporkan. Seorang penjaga sekolah ditemukan tewas tergeletak di warung soto depan sekolah. Sebelum tewas, korban sempat memesan semangkuk soto. Petugas medis mengevakuasi jasad korban menggunakan alat pelindung diri lengkap. Pengunjung Pasar Tanjung dan para pedagang kaki lima sepanjang Jalan Residen Pamuji, Kota Mojokerto digegerkan dengan temuan tewasnya seorang penjaga sekolah di warung soto depan SMP Taman Siswa, Kota Mojokerto.
Korban tewas di tempat duduk dalam posisi telentang. Sebelum tewas, korban sempat terjatuh saat memesan soto. Dari identifikasi korban bernama Marki, 60 tahun, warga Kelurahan Balongsari, Kecamatan Margersari, Kota Mojokerto, yang merupakan seorang penjaga sekolah di SMP Taman Siswa. Pemilik warung menyebut korban baru keluar sekolah dan memesan makan di tempatnya, namun belum sempat dimakan, korban langsung terjatuh. Setiap hari kalau mau makan ya ke saya makan soto gitu. Kalau sering makan di sini, iya. Pak? Terus kadang-kadang beli saya kasihkan, namanya orang jaga sini juga kan kalau malam. Kerjanya apa nih, Pak? Jaga sekolah kalau malam, Pak. Evakuasi korban dilakukan petugas Polres Mojokerto Kota dan PMI dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap sesuai prosedur standar COVID-19. Diduga korban meninggal dunia karena serangan jantung. Tadi korban kira-kira 12.00 datang ke warung Peran itu mau makan nasi soto. Belum sempat di itu, yang bersangkutan sudah jatuh di depan warung itu. Dugaan sementara, Pak? Ya perkiraan untuk sementara mungkin serangan jantung. Perkiraan serangan jantung. Petugas langsung melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk diotopsi. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ABK tewas mendadak di dalam kamar mandi kapal Takbut di Tuban, Jawa Timur. Evakuasi korban dilakukan petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol penanganan virus corona. Para pekerja dan anak buah kapal ABK di Pelabuhan Khusus Desa Ramen, Tuban, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya seorang ABK di dalam kamar mandi. Korban, Sugito, izin ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, namun tak kunjung kembali. Saat diperiksa, pria 52 tahun ini ternyata sudah tergeletak tak bernyawa. Tewasnya secara mendadak membuat warga takut dan tak bisa menolong. Namun diduga korban tewas karena jatuh terpeleset saat akan mengambil air wudhu. Meski begitu, saat mengevakuasi, petugas tetap menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol penanganan virus corona. Ini mau sholat duhur, di kamar mandi, mengambil air wudhu, kemudian terpeleset, kemudian terjatuh, dimungkinkan kepalanya terbentur oleh benda-benda yang ada di sekitaran kamar mandi. Evakuasi korban kita pakai standar protokol medis, yang mana saat ini adalah terkait masalah penyebaran virus corona COVID-19. Tentu kita harus waspada dan tidak boleh underestimate. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Kusuma, Tuban untuk diotopsi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang mahasiswi ditemukan warga di bantaran sungai di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ditemukan sejumlah luka pada tubuh mayat, diduga merupakan korban pembunuhan. Temuan jasad seorang wanita di bantaran sungai Bengkala, Deli Serdang, Sumatera Utara menggemparkan warga. Keberadaan jasad pertama kali disadari oleh warga yang hendak mencuci pakaian. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan didapati dengan luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya termasuk di bagian wajah. Warga sekitar tak mengenali korban. Namun dari pemeriksaan polisi, korban ternyata bernama Juliana, seorang mahasiswi warga Pantai Cermin. Mayatnya bukan orang di sini itu, Pak. Bukan. Ya. Kalau menurut saya itu korban pembunuhan itu, Pak. Itu pun taksiran saya gitulah. Karena kita lihat pun dari lebam-lebamnya itu, cara apanya itu pun itu pasti menurut saya lah. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Dipala Parhab, iNews melaporkan. Terbukti konsumsi sabu dan ganja, artis Tio Pakusadewo ditetapkan sebagai tersangka. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.